yang bikin saya mau menerima untuk bicara di sini dan ketika ditawarin oleh Pak Yugo adalah karena memang saya melihat beberapa fenomena sih, misalnya pas di FB itu Pak Acep kok kemudian Pak Acep ini banyak ini kan, terus kemudian juga pas dan juga kebetulan saya juga udah sejak S2 di sini, jadi saya datang ke sini tahun 2012 sebagai research student, kemudian bareng Isman juga dulu sininya. Senior. Jadi Isman juga senior sebenarnya. Kemudian 2012 jadi research student 6 bulan. Harusnya saya belajar Nihongo waktu itu karena beasiswanya nyuruh belajar Nihongo. Banyak skipnya. Kemudian juga setelah itu setelah 6 bulan saya masuk S2 di sini di Natural Science Technology. Mohon maaf saya juga nggak tahu sebenarnya nama course-nya apa karena itu tulis bahasa Jepang dan full course-nya bahasa Jepang dan sehingga saya sendiri juga bukan orang nggak bisa bahasa Jepang gitu. Nah, yang menarik ketika saya S2 itu ya adalah ternyata saya banyak bisa interaksi dengan banyak sensei-sensei di sini, seperti terutama di Natural Science Technology ya. Nah dari sana saya sih orangnya emang suka ini ya ngobrol terutama sama yang lebih tua, entah kenapa nyambungin sama orang yang lebih tua terus. Nah jadi karena ada beberapa kelas yang mengharuskan saya untuk ikut beberapa sensei ya, dan itu kelasnya sih Nihongo semua. Untungnya nggak jauh beda sih kuliahnya dengan yang kelas S1, jadi ya lumayan ngerti juga. Nah ketika itu saya juga sering diskusi dengan beberapa sensei yang nggak ngobrol ya dengan beberapa sensei. Ya rata-rata sensei sebenarnya ya sensei di sini sebenarnya welcome banget dengan orang asing gitu. Saya lihat ya, kalau saya lihat. Jadi dan bahkan ada misalnya ada yang ikut di Carbo nggak? Ada. Tahun lalu ada si Tito ya. Oh. Dulu pas saya S2 sering gini kan apa? Ya ngobrol after class gitu kan dengan sensei Carbo, dia orang Hong Kong gitu ya. Sering nanya, ada orang Indonesia nggak yang mau kesini gitu, kalau saya gitu. Oh ya ada nanti saya iklankan di grup PPI. Jadi waktu saya S2 lumayan aktif juga sih di grup PPI, jadi sering iklanin ada sensei yang mau kesini, ada yang mau nggak. Terus kemudian sempat juga misalnya ngobrol jadi ada beberapa kelas dengan sensei di cancer. Jadi saya risetnya kan di cancer ya, cancer research institute. Kemudian di sana juga saya ngobrol dengan sensei-senseinya. Nah di sana juga bilang senseinya ada orang Indonesia nggak yang mau kesini gitu. Nah gitu lah. Akhirnya saya iklanin juga gitu. Jadi sebenarnya jadi poinnya adalah sebenarnya sensei di sini itu welcome dengan orang Indonesia dan ya dengan orang asing terutama orang Indonesia. Dan kemudian juga sebenarnya kalau saya melihat dari yang saya menangkap dari yang dikomunikasikan Pak Acep, kok sepertinya parah banget kan. Sedangkan kalau misalnya saya merasanya sih ya sebenarnya masih ya kalau kita mau sih kita masih bisa menyelamatkan, karena para sensei itu sebenarnya masih melihat ada potensi gitu. Kemudian yang bagusnya ya mungkin ada beberapa teman yang juga merasakan hal yang sama adalah karakter sensei di sini biasanya itu kalau mereka itu punya sense gitu. Jadi kalau misalnya kita dilihat kita menunjukkan passion kita ketika bekerja di riset gitu kan. Ya karena memang saya
emang pengennya dari dulu sih pengen jadi researcher ya, jadi saya emang suka banget gitu di bidang ini, di bidang apa molekuler gitu kan. Nah jadi ketika kita menunjukkan passion, jadi gimana ya, sebenarnya saya belum mencapai apa-apa, tapi dengan saya menunjukkan seperti itu pada sensei saya, ya sensei itu selalu ingin bahwa mahasiswanya itu naik gitu, dipromosikan. Mereka selalu ingin mempromosikan mahasiswanya. Nah, salah satu hal yang saya lihat ya, sensei saya memberikan kesempatan ketika ada kuliah tamu antara dua institut dengan SNU ya, Seoul National University. Itu pada saat saya S2 awal-awal ya, pada saat saya S2 awal-awal. Nah, jadi dua Cancer Research Institute antara SNU, Seoul National University dengan Cancer Research Institute Kamigawa mau buat suatu joint research. Nah, jadi masing-masingnya itu para researcher presentasi tentang mereka masing-masing, kemudian juga perwakilan student yang ada di sana. Nah kebetulan yang dari Cancer Research Institute yang diminta untuk jadi perwakilan student saya kebetulan gitu kan. Jadi sensei saya mencoba mempromosikan saya untungnya pada saat itu. Nah kemudian juga hal lain misalnya sensei saya itu, jadi kalau saya bilang sih hubungan saya dengan sensei saya cukup unik ya gitu. Karena biasanya orang Jepang itu nggak tahu sih, saya nangkapnya karena saya juga nggak terlalu bisa bahasa Jepang, jadi saya nangkapnya sebenarnya komunikasi kita dengan orang Jepang itu lebih banyak pakai gestur daripada dengan bahasa gitu. Gestur itu mungkin antar sesama orang Jepang juga pakai gestur ya lebih banyak ya, itu nggak sih Pak? Jadi komunikasi dengan gestur lebih banyak ya sama orang Jepang gitu kan. Karena kemarin ngobrol-ngobrol sama si Hasan, ya si Hasan kan ini ternyata bahasa Jepang itu strukturnya nggak terlalu kompleks ya, nggak terlalu kompleks dibandingkan dengan bahasa Jepang atau bahasa Indonesia gitu. Iya ya, soalnya makanya jadi kemungkinan mereka mengembangkan suatu sistem komunikasi dengan gestur. Jadi misalnya ya, saya bilang sensei, saya mau ini apa namanya, saya mau minta libur nih 1 bulan gitu kan. Mungkin kalau ke orang Jepang bilangnya kalau ke kita mungkin ya karena mungkin takut power harassment gitu kan. Jadi kena power harassment, jadi kita pasti akan dikasih libur gitu. Cuma nanti mungkin okay, that's good, enjoy yourself, enjoy your time. Tapi nanti itu sebenarnya bukan wah sensei baik banget nih ngasih gitu. Jadi kita harus dibalik apa yang dikatakan sensei ya, itu kalau saya menilainya dibalik apa yang dikatakan sensei ya, kita harus bisa menilai lebih dalam apa sih maksudnya sebenarnya. Begini. Nah kemudian dan juga kemudian kemarin di tahun kemarin tahun ini sekitar bulan Juni ya balik lagi. Jadi sebenarnya sensei itu selalu ingin mahasiswanya itu mempromosikan mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita semangat aja sih nge-lab, bukan nge-lab sih ya, karena ada beberapa yang nge-lab. Jadi kemarin saya juga jadi di Jepang ini antar cancer research itu ada semacam pertemuan. Jadi masing-masing cancer research itu dia mengirimkan researcher-researchernya untuk bikin suatu simposium. Jadi untuk progres sudah sampai di mana. Nah, kemudian sensei saya minta, entah dia pengen nge-push saya karena tiap sensei itu mungkin bisa ngebaca karakter mahasiswanya, entah kenapa, mungkin karena kebiasaan baca gestur, jadi mereka bisa ngerti gitu, karakter kita seperti apa gitu kan. Karena saya melihatnya di lab saya itu perlakuan dia ke tiap mahasiswanya beda-beda itu anehnya. Jadi ke saya yang mungkin yang saya nggak kalau misalnya ditekan melawan, mungkin dia nge-push saya beda dengan Gun, ini ada simposium ini, jadi
Jadi cancer research itu dia perlu perwakilan, kamu ikut aja di situ katanya. Oh iya. Ya, jadi itu saya baru ini apa namanya, baru ngajuin proposal riset ke Sensei itu. Jadi data juga belum ada. Oh iya gitu aja. Jadi mungkin itu caranya dia nge-push saya untuk kerja gitu kan. Ada juga misalnya ke orang Jepang atau misalnya yang tipenya mungkin ya agak tipenya kerja rajin gitu kan. Yang dia nge-pushnya pasti bakal rajin, atau dia nge-pushnya pada saat kita seminar di pantai. Jadi sebenarnya itu adalah cara-cara masing-masing, karena jadi kalau menurut saya kalau kita mikir ternyata dia ke dia perlakuannya seperti ini, Sensei ke saya kok seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ada yang curhat kayak gitu juga sih. Jadi itu sebenarnya bukan sentimen pribadi, tapi karena Sensei menilai tiap ini beda-beda. Jadi ada yang kalau misalnya di-push dengan cara yang sama seperti saya, misalnya, ya mungkin jadinya beda juga hasilnya. Jadi ya sebenarnya poinnya adalah apa yang dilakukan Sensei ke kita itu sebenarnya kita harus membaca lagi apa sih yang lebih dalam di balik itu. Kemudian lagi pengalaman S3 dan oh iya, dan bagusnya ya di sini ya, kalau kita misalnya menjaga hubungan baik dengan profesor gitu ya, ketika kita dapat masalah kita bakal dibantuin gitu. Saya waktu mau lulus S2 itu ada masalah kan, jadi ada satu sensei di NST, dia lab mana sebenarnya saya nggak tahu. Jadi ada satu kelas saya ikut sama dia itu. Nah, dia nggak mau ngeluarin nilai buat saya karena waktu itu ya karena saya pertama dia kuliahnya bahasa Jepang. Jadi waktu itu ya, jadi gimana pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan profesor ya, dengan ya nggak cuma profesor kita sih, jadi dengan profesor lain juga. Jadi ada satu sensei, dia pertama dia kuliahnya pakai bahasa Jepang, kemudian slide-nya pakai bahasa Jepang, dan itu tentang kimia. Jadi nggak ada gambar, itu cuma rumus-rumus gitu kan. Nah, kan saya background-nya biologi. Oke, saya nangkap ini, oh ini tapi nah kemudian ada dia buat report. Jadi semua mahasiswa itu disuruh buat report. Nah, reportnya itu juga pertanyaan bahasa Jepang. Ketika saya nanya, ini pertanyaannya apa sih Sensei, saya ini mau diterjemahkan, kerjakan saja dulu gitu. Dia emang katanya sih emang sensi dengan mahasiswa asing gitu kan. Jadi ada beberapa sensi yang memang sensi dengan mahasiswa asing, dan tentunya itu nggak akan menerima mahasiswa asing. Jadi kemungkinan sensei-sensei kita yang ada di kita yang ada di sini, sensei-senseinya nggak sensi sama mahasiswa asing ya. Nah, kemudian ketika itu saya buat tulis aja laporan tulisan misalnya tentang ya kayaknya dia tentang biodegradasi gitulah pokoknya. Saya tulis aja tentang itu apa yang saya tahu gitu kan. Kemudian saya kumpulin. Kemudian saya tanya ke teman saya orang Jepang, itu tadi tentang apa sih ininya gitu kan. Ternyata tentang kesan dan pesan kelas gitu. Ternyata tentang kesan dan pesan di mana kelasnya gitu kan. Dan ternyata itu penting buat dia gitu kan. Karena itu untuk laporan dia, performa dia ke ini. Dan itu report saya dikasih nilai 0 dan dia nggak mau ngeluarin nilai waktu itu gitu kan. Sehingga ketika sensei saya ditelepon sama office bahwa saya nggak bisa lulus karena ada satu nilai yang nggak keluar, heboh sensei saya gitu kan. Kemudian akhirnya entah kenapa, padahal yang bermasalah kan saya dengan sensei itu, kemudian terus dengan sensei saya ya. Tahu-tahu sensei-sensei yang lain itu tahu semua gitu. Jadi intinya ketika kita buat suatu masalah, ya, gitu, semua sensei tahu gitu. Entah gimana caranya.
saya curiganya kan karena kita punya ini ya, kita tahu kan misalnya peringatan ada kuma gitu kan, dapat email gitu kan. Terus peringatan ada yang parkir sembarangan, kita dapat email kan dari akantus itu kan, walaupun saya deletein gitu. Nah, mungkin kemudian kemungkinan sensei ini dapat masalah dengan orang ini, dapat email. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ya saya berdoa aja mereka nggak balas-balasan jadi kita. Nah, itu tahu ternyata sensei yang lain pada tahu dan nanyain saya kan, ini gimana dan akhirnya untungnya mereka semua mau membantu gitu. Untungnya sensei itu yang di Cancer mau membantu, dan bahkan nggak cuman sensei saya, para sensei aja yang tahu. Jadi ada teman saya yang di lab lain, dia orang Jepang, dia pun nanyain ke saya, dia mahasiswa PhD, jadi senseinya nanya ke dia gitu, soal gimana sensei ini gitu. Jadi ya lumayan jadi seleb juga waktu itu. Nah, untungnya jadi untungnya ketika itu saya menjaga ya kita berusaha menjaga hubungan baik ya dengan sensei, nggak cuma dengan sensei saya ya. Jadi ketika ada masalah dibantu, dan akhirnya sensei itu ngotot nggak mau ngasih nilai, akhirnya dikeluarin C. Ya kalau di Jepang kan C udah jelek banget sebenarnya. Karena ya kalau C artinya D di Indonesia gitu. Ya jadi intinya sebenarnya kalau gimana kita menjaga hubungan baik, nah cara-caranya itu adalah ya pertama kita harus membiasakan diri seperti orang Jepang ya. Jadi lumayan ketika saya ada di sini saya merasa gimana caranya survive dengan orang-orang yang benar-benar kelihatan individu ya, orang-orang Jepang itu sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka malas saja ngobrol pakai bahasa Inggris sebenarnya kalau menurut saya. Karena mereka nggak terlalu ini pakai bahasa Inggris. Nah ketika itu ternyata kalau teman-teman saya orang Jepang itu ya, jadi karena saya pasti bakal perlu bantuan mereka, entah ngapain, entah eksperimen atau entah nanti nyuruh kalau ada kelas itu kan. Jadi ataupun kalau saya ketika lagi ada masalah pasti saya juga perlu bantuan teman saya yang di lab. Nah kadang-kadang mungkin ada banyak ya teman-teman yang suka bikin teman ya, tapi ada beberapa misalnya terutama kalau misalnya gap umurnya beda. Ini saya sih ngelihatnya dari pengalamannya Mbak Insa yang dulu ya, Mbak Insa di angkatan 1. Nah dia sering banget nih ngasih makan teman-temannya di lab gitu kan. Jadi bawa makanan sebenarnya ke kita juga sih. Jadi Mbak Insa bawa bekal makanan, mau makan gitu. Di labnya juga gitu, makan yuk sampai pas ada acara apa dia bawa tumpeng ke labnya gitu. Mbak Insa. Nah, jadi bahkan ketika dia ada masalah, ketika pindahan pun jadi teman-temannya ngebantu gitu, teman-teman Jepangnya. Jadi saya juga coba terapin nih. Jadi saya mengambil kesimpulannya. Jadi ada fenomena seperti ini, saya ambil kesimpulan gitu kan. Oh, ada fenomena seperti ini. Jadi Mbak Insa ini, jadi saya kesimpulannya kalau orang Jepang ya kita ada jasa sedikit aja orang Jepang, mereka akan berusaha juga ngebales gitu kan. Jadi ketika saya meminta bantuan, oh ya itu beresnya karena saya nggak bisa masak, saya beliin aja kopi gitu. Nah dengan kopi segelas itu pun ternyata akhirnya teman-teman saya yang Jepang itu benar-benar ini. Jadi kalau saya ada masalah sedikit aja mereka langsung bantu gitu. Jadi hanya kopi sekaleng aja gitu. Kalau kita misalnya sama ini kan kopi, oh ya thank you gitu aja kan. Tapi kalau Jepang, habis itu diminum aja kan. Habis itu ya jadi hubungan benar-benar dekat jadinya. Jadi kita benar-benar saling membantu di sana. Jadi sebenarnya ya ketika kita sampai di sini kita bakal survive dengan sesama orang Indonesia. Tapi kalau sesama orang Indonesia aja sebenarnya nggak cukup kita untuk survive di sini. Jadi kita juga harus gimana caranya kita berteman dengan sesama mahasiswa dan juga menjaga hubungan baik dengan sensei. Nah, dan pesan saya adalah bahwa tiap sensei itu punya jadi
apa ya? Intinya ya, kalau sensei itu ngomong A, kita harus mikir juga sebenarnya itu maksudnya A nggak sih? Itu aja sih. Gitu maksudnya. Ya. Ya, saya udah sih. Terima kasih. Ya, jadi mungkin saya batasi 20 menit ya untuk pengantar, nanti kalau misalnya ada nanti bisa lebih enak dalam sesi diskusi. Nah, cuma saya garis bawahi dari dulu ini soal passion. Jadi terutama teman-teman yang baru datang, passion ini menjadi sangat penting sekali karena ini yang menentukan apakah kemudian orang Jepang itu, sensei itu kemudian itu sangat menentukan nantinya. Saya punya pengalaman kemarin ketika satu university, terus saya kan senior saya, dan dia bercerita tentang ada seorang adik kelas di Hiroshima University yang senseinya itu mengirim surat ke beliau. Pokoknya si adik ini tidak jadi masalah, cuma senseinya katanya melihat dia kurang passion, kurang antusias dengan apa yang dia teliti. Jadi itu dianggap bermasalah bagi orang Jepang. Jadi mungkin benang merahnya di situ ya. Oke, selanjutnya mungkin saya di sini ada Pak Suryo dan Firsan, karena ini yang dari orang Jepang tidak jelas siapa, jadi saya minta beliau untuk menggantikan ya. Jadi untuk selanjutnya saya minta ke Pak Suryo Kemarin bayang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya bisa bicara tentang ya. Kita bridging the culture gap, brief introduction of the Japan economic culture. Nah, oleh saya itu mahasiswa juga, PhD student di Human and Social Environment Studies, Economic Faculty, Penajam University. We in Japan, so because my English is not very good, so I exercising in this movement. Yeah. Maybe the other more good in English than me. So this is why I try speak both of them, English and Indonesia, to prepare my examination. Okay? Just for exercising, because I are not expert in English. We are not native in English. So Japan in glance. What signaling? Jangan hiraukan orangnya ya. Don't focus in my picture. Coba. Ide apa? What your idea when you come in Japan? Is this Shinkansen? Is this Castle? Coba. Mas apa yang dikira dicatat di Jepang? Oh, itu ada Shinkansen. Oh, itu ada Castle yang begitu gede. Saya aja segini nih. Ini baru fondasi sedur gini. Ini kan apa coba? Sakura. Mbak ini kita yang ditinggal apa Mbak kita yang pertama signalnya yang saya tangkap adalah modern, ya, advanced country, real advanced country Japan. Kelihatan ya? Jadi yang beli Bayu nanti kan kita suruh balik itu. Strong. Yang beli Bayu. Ya. Jadi Jepang itu negara kuat. Lihat orang-orangnya.
look, the Japanese people, if you walk together, you will lead, then Japanese, right? Very fast, strong, effective and efficient. If you waiting in bus stop, not exactly time, maybe you can hold, like Sahrul, sayang Sahrul ya, ayang Sahrul. Jadi bus stop nunggu, keliru waktunya, ngobrol akhirnya kelewatan, masuk angin karena doanya. Ya kan? Makanya itu yang siklusnya pahami ya. Harus detail. Dengan si the castle, very detailed. Even though the small pieces. And appreciate the tradition. Standby. Makanya tadi saya siklus standby saya sebelum saya kesini sebelum dulu. Saya appreciate dengan standby. Polite, comprehensive. Shinkansen until now zero comprehensive, detailing, professional. Yeah. Almost all aspect. You can look the office boy. Yeah. In lab. In lab or is university, clean, right? You compare with Indonesia toilet. Taxi driver, office boy, all you can imagine. The regular people also professional. How about your sensei? Right? More professional. Now sensei, our sensei. Of course, they professional in their field. Jadi jangan berani mencoba-coba sensei kita itu di bawahnya kita. Kalau itu kita sudah jadi sensei, nggak perlu sekolah, kan? Jadi jangan salah pasang, gitu ya. Professional, advanced environment in research behavior. Pak Heri, when first they come in here, he said that I must use research for this matter 3 weeks, but after he in here, just 2 hours, finish. That's right. And advanced environment in research behavior, and more clear in their point of view in field study than me. Ya, sangat jelas. Ibarat scanner itu DPI-nya sangat tinggi. Ya, jangan salah, kita DPI-nya masih batas-batas ya. Dia sudah yang detail itu dia sudah tahu. Ya, ini didukung karena high technology environment. Tools-nya bagus, labs-nya bagus, bahan-bahan bakunya juga banyak sekali di sini. Ya, jadi itu yang menyokong negara maju seperti Jepang leading. Ya, kita ambil contoh teknologi hybrid. Yang terbaru sekarang ibu-ibu kalau nggak bisa nyetir bisa beli mobilnya Mitsubishi kalau nggak salah. Tahun 2016 sudah mau diproduksi, nggak usah pakai setir. Autopilot, auto driver sudah mulai ada. Nah, parkir sendiri juga bisa dia. Nggak perlu dulu Iya. Kemudian jangan lupa many international publication for a professor in here. Jadi sudah banyak pengalaman dia publikasi internasional. Ya. Itu gambaran sensi kita. Kemudian many international experiences. Bapak Ibu yang ada di sini atau mas-mas mbak-mbak sudah berapa negara? Nggak usah conference. Kalau libur aja dulu. Ada yang liburnya ke luar negeri, ngacung gimana? Itu saja karena studi kan. Nah, ini jangankan sensei profesor ya, sensei guru SD-nya anak saya itu kalau liburan itu mesti ke luar negeri. Itu baru sensei SD. Kalau profesor jangan ditanya. Eropa Jepang itu gede-gedekan kayak kene maring seperti di sini.
Jawa. Masa Jepang aksen dari masa. Dan kita keluar juga ya. Nah, this is more important. Huge research budget. So that's why our sensei is more powerful in the professional in their field. And now we are student in general. Ya, mungkin ada yang spesial. Saya nggak ngomong yang spesial, yang umumnya aja lah ya. Limited access information, including international journal, international publication, also international books in here. Yeah. For example, in my field, Islamic finance, just only one book in international publication about Indonesia Islamic banks. Just only one. Coba, menyedihkan kan? Iya, apalagi sudah dicoba Pak Jas Itu. Kemudian limited laboratory facilities. In Indonesia, 3 months, maybe more than 3 months. In here, just only hours. Yeah, in hours. Limited experiences. Yeah. Limited international environment. Ya, karena uangnya nggak punya, kapan ke luar negerinya. Kemudian limited budget in research. Ya. Riset yang zamannya saya dulu paling tinggi itu hibah kompetensi 100 juta. Itu sudah paling top ya. Di sini Pak Khairul itu miliaran. Jadi begitu begini ya Pak. Ini mayat di sini 4 mahasiswa, 4 mahasiswa 1 mayat ya. Satu kali pakai. Kalau di Indonesia berapa mayat dan universitas? Di Indonesia 1 universitas ya. Mayatnya iya, tidak lagi. Nah, ini begitu sangat terbatasnya kita. Ya, kita harus sadari itu. Sehingga maka terjadilah gap. Ya. Gapnya kalau di sini, ini siapa ada yang tahu? Profesor Sensei Jepang yang tahun 2015 dapat Nobel di bidang fisik, ya, lampu LED. Nah ini kita ya, Pak Imam ini, ya, belum pulang-pulang ini, saya mau lahiran lagi. Nah, nanti sensei kita akan mentransfer. Tadi sudah dijelasin Mas Gun, dia kepinginnya mentransfer knowledge. Di sini tempatnya kita sangat bagus. Nah, kita idealnya harus increase ya, setelah ada proses selama 3 tahun ya. Monggo yang baru datang, ini Jais ini ya, iya. Dari Jais ini. Ini juga sudah lulus loh Pak. Ini yang sudah lulus belum datang ya? Boleh sharing ya. Lulus soalnya. Tapi alhamdulillah ya sudah preliminary tahap 1 ya. Ujian tahap 1 sudah. Ya mohon doanya sudah bisa lolos. Terima kasih. Nah sekarang what should I do to finish my study in Japan? Nah, setelah tahu tadi itu sensei, terus kita budayanya seperti itu. Nah, apa yang harus kita berbuat? Study with combining of Japan culture and professional. Jangan salah. Ya. Harus bisa mengkombinasikan, harus bisa adjusted. Kalau di Indonesia biasa molor pakai waktu Indonesia Jepang, waktu Indonesia bagian barat, waktu molor-molor kalau di sini jangan digunakan itu. Itu bukan budaya profesional Jepang. Kemudian study hard. Jepang itu malah agak terkenal workaholic, gila kerja. Jadi kalau senseinya memang gila kerja, ya kadang sensei saya juga jam 2 malam ngirim email, jam 6 pagi sudah kirim email. Ya, itu memang seperti itu. Kalau udah karena kayaknya ya itu tipikal orang Jepang itu suka kerja. Nah, kita kalau nggak ada ngikutin repot nanti.
Kemudian beberapa indikator yang bisa digunakan tadi menyambung selanjutnya adalah berapa, how many efforts requirement to get PhD or master nilai tadi ya, nilainya harus full, tapi kalau yang general dengan yang PhD ini harus dipahami fullnya. Di labnya Bapak itu minimal berapa? Kadang pengalaman di fakultas saya ya, Bayu cukup 1. Tapi ada sensei kayak saya bikin sampai 5 paper. Alhamdulillah yang kelima banyak lagi, jadi nggak jadi terbitin, cuma 4 jadi. Padahal requirement-nya 1 atau 2 cukup. Tapi itu tergantung dari sensei lagi. Dan kita harus bisa adjusted. Kalau bisa kita lakukan tadi kan proses transfer knowledge. Ya, jadi jangan dipandang itu sesuatu yang memberatkan. Selama kita masih mampu dan waktu masih ada, do it, why not? Karena ini kita akan increase, akan disejajarkan dengan sensei. Ya, kenapa bangsa kita mengirim kita ke sini? Itu supaya itu kita bisa mengikuti kemajuan negara maju Jepang di bidang akademik loh ya, bukan bidang lainnya. Dan mungkin ada indikatornya, harus di lab seperti Pak Miftah, itu harus standby di lab minimalnya 8 jam, karena yang lainnya seperti itu. Jadi kayak MOU tidak tertulis, dia harus di situ. Tapi Pak Miftah dia bisa menyeimbangkan, waktunya sholat isya minimal ya harus isya, ulang saya gitu. Tapi ya katanya pagi supaya masuk standarnya labnya di sana 8 jam 8 jam. Ada yang 24 jam. Bu siapa dulu ya? Yang running mesin, khususnya yang running mesin harus diperhatikan. Bu Ratna, itu perempuan, rumahnya Papua. Ini tidur di sini di kampus. Kalau lagi running karena mahal. Alatnya juga bahannya mahal. Nah, itu. Tapi hasilnya lumayan, aplikasi banyak. Kemudian mungkin ada yang conference saja seperti Ketua PPI sebelumnya itu Pak siapa itu hanya conference Irfan ya, Irfan itu hanya conference itu diikuti aja itu dapat. Jadi masing-masing beda-beda. Ada yang progress report monthly, weekly diikuti dan sebagainya. Knowing the characteristic your sensei ya, jadi karakteristiknya sensei seperti apa secara umum itu sudah dijelasin oleh si Gun. Seperti itu orang Jepang, workaholic, profesional, tahu persis di bidangnya ya, khusus bidangnya jangan salah. Jadi jangan berani-berani kita memasang posisi kita lebih pintar dari sensei, itu fatal itu nanti. Kemudian tipenya ada yang saya gambarkan ada 2 minimal, partner menganggap selevel kayak senseinya Bayu itu mengenal partner. Kita sini yang khususnya dosen ya, kalau yang bukan dosen saya nggak tahu, belum punya informasi. Tapi yang senseinya Bayu itu menang partner, oh dosen pasti tahu. Nah, kalau sensei saya fatherhood, ya, itu bapak sekali. Titik koma itu nggak boleh salah, cek betul. Itu biasa, alhamdulillah. Ya. Pasti ada Inggris, akan Inggris menyamakan, syukur-syukur nanti bisa dapat Nobel. Sensei kan Jepang. Gitu. Dinikmati, pasti tidak ada yang sia-sia di dunia. Kemudian understanding how enjoy communication with sensei. Nah, ini tadi poin ini yang vital, nanti ada bahasan khusus. Kemudian understanding what is sensei like and what sensei dislike. Contohnya molor misalkan. Kalau pernah molor sensei marahnya mana besar, jangan sekali diulangi. Oh saya suka kalau saya mengerjakan sebelum harinya sudah selesai, ya lakukan itu terus. Saya sukanya dikasih apa tadi kopi, kasih kopi aja terus. Ya, apa masing-masingnya harus paham itu. Ada yang sensei kalau selesai minum-minum bersama, ya, ada juga yang gitu. Tapi kita minum jangan minum bir. Nah ini komunikasi yang sangat penting, saya terangkan lagi. Jobnya kita apa, tugasnya kita apa dari sensei harus jelas. Karena ada yang enggak komunikasi nggak lancar, ini trouble.
Kalau nggak jelas, tanyakan lagi, jangan ragu. Ya, karena waktu selalu berjalan. Nah, kemudian ini on time atau in time, jangan molor ya, dengan sensei khususnya kalau meeting. Dan komunikasi secara aktif dilakukan dengan banyak cara ya. Bisa dengan email langsung tadi kalau yang bisa, karena ada yang sampai buka email aja nggak berani, emailnya dari sensei. Nah, ini parah kan. Nah, ada telepon. Saya sangat, kalau emailnya trouble ternyata di Akantus, bukan di Yahoo. Saya pakainya Yahoo. Di sini sensei pakai Akantus trouble. Kok nggak ada notifikasi lama? Itu sensei dari segitu sudah harus dibetulin ini. Oh ternyata di situ Pak, di server Yahoo yang server Akantusnya yang trouble. Nah sekarang problemnya apa saja sih secara umum yang ada di dunia studi di sini? Saya identifikasi dari academic problem ya. Include the external study ya. Tidak ada yang kepingin perpanjangan, itu sudah wajar. Kalaupun perpanjangan biasanya itu karena itu memang mengharuskan panjang, dan koridor itu memang dibolehkan. Kayak istri saya itu requirement-nya sudah minimal 1, dia 2 publish sudah. Tapi karena di fakultas kedokteran itu MUI 4 tahun, ya harus 4 tahun. Dan sisa waktu itu apa? Bikin lagi yang ketiga, gitu sensei. Dia sudah nggak perlu sebenarnya, tapi ya harus diikuti. Tapi kan biasanya harus absensi beasiswanya. Jadi ikuti seperti itu. Academic problem. Ada yang family problem. Ya ini yang sendiri-sendiri, makanya kalau bisa dibawa ke sini. Kalau belum sendiri ada rambut ini mau nikah. Nah, yang belum bisa supaya tidak family problem. Culture problem. Nah, nanti bisa muncul ke culture ya. Bisa apa, masalah makanan itu harus bisa diselesaikan ya. Budaya-budaya, intinya kita harus di mana kita berada, kita harus mengikuti aturan main di negara itu kan ya. Kita pelajari aturan mainnya di situ dan kita ikuti, insya Allah nggak masalah. Kemudian teman, ini ada juga nih, studi nggak masalah tapi teman-temannya menjadi masalah, itu ada masalah. Makanya nanti saya himbau di belakang, kita di sini harus saling bantu membantu ya, khususnya dalam hal kebaikan. Kalau jelek saya nggak mau rekomendasi. Ayo ke mana itu yang pusat-pusat itu kan di sini ada anggota. Kalau baru masih tahu. Presentasi itu supaya menghindari. Kemudian dengan sesama lab, problem dengan sesama lab. Ya, kadang ada juga. Ini harus bisa diperbaiki. Tadi solusinya tadi dikasih beli minuman, beli makanan, sudah selesai. Kemudian uang. Nah, ini beasiswa telat. Nah, ini PPI harus jadi biasanya tempat untuk terakhir ya, untuk pinjem, tapi ini harus dikembalikan. Kembalikan. Dan sebagainya. Catatan. Ini hasil yang kemarin kayaknya yang dari Dikti. Monef, kalau ada problem cepat diselesaikan. Jangan sampai nunggu waktu studi Anda habis di sini. Karena kalau waktu studi habis, Anda sudah pulang, mesti kan tadi lingkungannya sudah beda dengan Indonesia dan Jepang. Kemungkinan Anda menyelesaikannya pasti akan lebih susah. Apalagi buka email aja nggak bisa. Bukannya nggak bisa, nggak berani. Nah, itu kan problem. Maka sebelum sampai seperti itu harus benar-benar diselesaikan. Kalau di sini nanti ada cara-caranya ya. Nah ini solvingnya bagaimana? Yang pertama berdoa. Ya, udahlah kita orang beragama. Orang Jepang nggak perlu doa karena Jepang ada yang nggak beragama juga sih. Nah, bahkan ada yang seperti modelnya yang teman kita
risetnya nggak sesuai dengan bidangnya, tapi kedekatan dengan Allah tinggi, bisa selesai. Bisa. Ya. Itu makomnya beda gitu kan. Banyak jalan ke rumah. Kemudian diskusi dengan sensei, discussing with your sensei to get the solving together. Dua dulu dengan sensei. Ya, dari hati ke hati. Ya, sensei juga manusia, jangan salah. Sensei juga manusia. Kalau kita ngomong apa adanya hambatan ini terbuka, nanti akan ini banget. Kalau itu nggak bisa melebar ke step berikutnya dengan teman sesama lab. Ya, karena yang lebih tahu masih arealnya Anda. Ini sensinya kok kayak gini, saya kok kayak gini. Nah, ini lebih intens dengan senpai di lab Anda. Pasti kan punya pengalaman lebih dibandingkan sebelumnya. Kemudian diskusi kalau itu masih mentok, baru dengan PPI ya, yang lebih luas teman-teman kita Indonesia yang bukan seleb, barangkali bisa menjembatani. Karena ada beberapa dulu ini ada di sini memang ada sensei yang psikiater, jadi tahu psikologinya sensei. Kalau ada masalah, kalau dia bisa nangani, dia bisa. Tapi suatu saat dia, oh itu senseinya saya nggak bisa. Ada. Kalau yang bisa dia langsung action juga ternyata, walaupun bukan dunia langsung. Itu ada. Sensei yang kelasnya psikiaternya sensei itu ada. Kemudian konsultasi dengan International Student Center ya. Sudah tahu alamat websitenya ya. Ini di sini ISC. Ini nomornya. Nah, ini mungkin kira-kira kalau gagal apa yang Anda akan hadapi? Bagi yang di KU hati-hati ya. Anda boleh hitung, saya udah hitung 800 miliar Pak, 800 juta, hampir 1 M. Itu yang 3 tahun. Kalau yang 4 tahun, ya sekitar 1 lah. Itu benar-benar harus dikembalikan kalau gagal. Ya, Pak Imam, makanya jangan macam-macam di sini. Konsentrasi belajar. Kemudian malu ya, itu aja. Kemudian kalau yang besok lain saya kurang tahu ya. Kemudian juga akan mengecewakan kepada diri sendiri, keluarga, universitas tentu akan juga Anda kecewakan. Dan jangan salah, bangsa Indonesia itu Anda kecewakan. Jadi empat-empatnya Anda kecewakan sekaligus kalau Anda gagal. Itu yang harus digarisbawahi betul ini. Karir Anda juga pastinya orang akan, saya nggak berani menerusin dan seterusnya. Tapi jika sukses, nah, adil kan? Alasan pribadi Anda pasti ada ya. Yang belum menikah mungkin lebih pede ya. SD-nya itu kan di undangan gitu kan. Kemudian family juga akan bangga dengan Anda. Anda sudah menyelesaikan tadi. Universitas Anda akan bangga. Oh iya bisa sampai PhD. Anda ini ibarat ngaji ini mau khatam. Enggak ada lagi kan setelah S3 kan? S4 nggak ada soalnya. Kalau ada saya masuk itu. Saya hanya bikin khatam aja minimal dan belajar. Nah, Anda telah membanggakan negara ini. Kenapa? Jadi empat-empatnya Anda akan banggakan. Nah, ini terakhir kata-kata bijak. Ya, semakin tinggi ilmu, semakin bijaksana dalam bersikap. Baik, jawab. Jadi Anda sudah di posisi puncak ini. Di sini kan nggak ada yang satu, minimal S2 itu sudah sangat tinggi. Makanya produksilah kalimat, kata-kata, sikap selayaknya seorang akademisi. Ya, bersikap, bertutur kata, termasuk update status. Jangan salah. Jangan seperti kayak anak SMA atau nggak berpendidikan. Ya, harus Anda mencontohkan kepada teman-teman Anda yang ada di Indonesia. Ya, bersikaplah selayaknya orang berpendidikan tinggi. Kemudian berikutnya menjaga kesatuan NKRI. Ya,
di negeri orang. Ini penting. Kita jangan mencari kesalahan teman Indonesia, namun ingatlah kebaikan teman Anda. Jadi jangan boleh kesalahan, tapi lihat kebaikan teman Anda dan bantu-bantu dalam kebaikan itu yang ditambahkan. Supaya tidak pecah, supaya kalau ada masalah saling bantu enak. Siapa yang di sini coba yang merasa paling sempurna ngacung? Nggak ada kan? Makanya ngapain nyalahin orang gitu loh. Semua orang pernah punya salah. Jadi jangan cari kesalahan orang itu. Apalagi kita di sini minoritas. Tapi ayo kita cari baik-baiknya. Ayo yang baik gitu loh. Ya, bersama-sama sehingga masalah besar apapun nanti jadi ringan. Aja nama-nambahin. Karena pengalaman aja itu studi saya nggak masalah, tapi teman, aduh ini berarti indikatornya di sini kondisinya kurang itu. Karena biasa Indonesia seperti itu, jangan sampai kayak John Ruh itu loh, ya kan? Yang baik itu publikasinya gede-gede, orang yang baik-baik sedikit yang nge-like. Nah, kita di dunia pendidikan jangan seperti itu. Ya, kita itu pendidikan tinggi ya, minimal master di sini. Jadi harus jadi contoh loh untuk orang Indonesia dalam berbuat bersikap termasuk di update status. Ingat ya, kalau baik itu akan dijalan terus, apalagi kalau ada yang meninggal. Kan update statusnya kalau nggak di log out masih ada terus. Ya kan? Kalau Anda statusnya baik, pasti akan nambah terus sampai Anda meninggal. Tapi sebaliknya juga ada berupdate status yang tidak baik, Anda sudah meninggal, nambah dosa terus. Kan kasar, nggak enak kan hidup seperti itu. Nah, saya hanya sedikit mengingatkan yang apa dikatakan Agin itu ya. Hati-hati, Anda berpendidikan tinggi di sini. Kemudian mengobarkan semangat untuk memajukan bangsa dari sisi akademik. Ya, kenapa hal ini bisa? Karena ingat, Anda adalah 1/1juta orang Indonesia. 1/1juta, 0 itu sampai 6 yang punya kesempatan bisa kuliah di luar negeri. Satu orang aja hampir 1 M kan biayanya. Jadi marilah saya menghimbau sama-sama untuk berbuat baik dan menjadi kebanggaan bangsa ini. Dan jangan usah khawatir, menjadi saja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, insya Allah. Ya. Dan sudah insya Allah akan bisa kita raih di bulan April nanti. Maret ya. Dan pasangan tadi. Saya kira itu dari saya. Thank you. Sudah bersama mungkin yang perlu diperhatikan. Dan lagi ini peringatan buat apa namanya kita diingatkan lagi ya bahwa ternyata misalnya soal komunikasi ini menjadi penting. Ini bukan suatu yang dalam yang tidak serius, karena ada senior kita yang rajin sekali mengerjakan penelitiannya sampai terakhir, tapi komunikasi dengan senseinya tidak bagus. Ketika dilaporkan senseinya tidak mau seperti itu, padahal waktunya sudah habis. Nah, gimana kalau yang seperti itu? Kemudian masalah keluarga, family problem ini mungkin beda-beda untuk setiap sensei ya. Karena ada sensei yang mungkin loh, ternyata yang saya tangkap ada juga orang Jepang ini ya, yang saya tangkap ini ada orang Jepang itu yang tidak ingin kita menjadikan apapun alasan di luar sana sebagian untuk misalnya saya tidak bisa ke kampus karena ada urusan keluarga yang harus selesaikan. Itu bukan budaya mereka. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bagus-bagus, terutama untuk yang membawa keluarga. Karena tidak umum di sini, mereka tidak akan maklumi kalau misalnya kita tidak ke kampus, tidak ke lab, tidak bisa mengerjakan, tidak chicken karena urusan keluarga ya. Saya kira Bapak Firsan lebih tahu itu, karena dia lebih banyak di lab ketimbang di rumah. Jadi yang ketiga ini saya mungkin sampai anaknya tidak kenal dia. yang terakhir sebelum kita diskusi terbuka, jadi satu mungkin waktunya 15 sampai 20 menit ya. Tadi menyambung sedikit ya, itu namanya tidak profesional. Kalau kita membawa keluarga untuk alasan, jangan keluarga dikerjakan seperti itulah, janganlah ya. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita di sini, dengan sensei ya profesional sebagai student. Oke, saya silakan Bapak Firsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan salah satu pembicara. Tentunya kalau di posternya sudah jelas cuma 2 yang begini kan. Saya biar bayangannya nggak ada. Jadi jadi ngambek saya. Tiba-tiba kemarin Pak Suri, maaf Pak Suri, salah sebut. Pak Joko pagi-pagi langsung message, tolong jadi materi. Apa ini? Saya mesti kaget. Iya, wah, terima kasih Panda atas Ada namanya kok Pak Firdan masak rendang soyo naik. Sebenarnya saya bingungnya itu mau kasih tips and trick itu gimana karena saya itu termasuk orang yang gagal ya menurut saya. Saya kepanjangan itu secara akademik bagi saya itu gagal karena target 3 tahun jadinya 3,5 tahun. Sebelum saya bicara tentang kisah-kisah saya, jadi saya coba apa yang saya rasakan di lab karena saya bekerja di lab basah yang bahkan kata Pak Kadidaya tadi anak saya sendiri tidak mengenal saya karena saya pergi pagi dia belum bangun, saya pulang dia sudah tidur. Iya, ini kisah nyata. Saya mau naik biasa. Jadi gini ceritanya. Saya itu tidak mau keluar negeri. Saya paling nggak berani keluar negeri. Di Jawa aja nggak berani. Jadi S1 apoteker saya itu di Makassar. Terus tiba-tiba dekan saya bilang gini, kamu harus keluar negeri. Saya tidak mau dosa-dosa muda itu di dalam negeri. Saya bilang, ini ada yang salah apa? Saya waktu itu mau lanjut ke ITB waktu itu. Saya gemar browsing di ITB, lihat-lihat makanan kayaknya di Bandung banyak. Itu alasan utama saya, makanan dan saya waktu itu masih single. Tapi saya nggak bilang ya. Jadi waktu itu saya dipaksa, serius dipaksa. Saya nggak boleh lanjut di dalam negeri, nggak boleh sama sekali. Pada waktu itu saya sudah 1 bulan di ITB, saya sudah mendaftar, sudah ikut ujian, terus disuruh pulang sama dengan saya. Harus lanjut S2 dan kemudian saya pulang, saya kira sudah dikasih tahu beasiswa apa gitu. Saya pulang cari beasiswa, saya sudah mau ngurus, sudah dinyatakan lulus ITB, terus tiba-tiba disuruh pulang, disuruh cari beasiswa. Ini ya, ceritanya gimana gitu kan? Iya. Nah pada waktu itu kemudian saya tidak pernah tahu beasiswa, saya cari tahu oh ada namanya ADS, saya tes ADS 1 kali berhasil, saya lolos Australia, saya pergi ke Australia. Senang sekali, luar negeri itu kayak gini ternyata, indah-indah, terus dapat uang banyak. Saya di Queensland waktu itu, saya bidangnya farmasi. Nah waktu saya masuk ke Australia itu, saya ambil bidang biomedical science, kerjanya di lab. Waktu saya di farmasi kerjanya nyuntikin mencit, tikus-tikus gitu kan. Mungkin ada yang pernah lihat tikus putih yang lucu-lucu, kalau digigit nggak lucu, serius, bisa putus tangan kita. Jadi pada waktu saya suntik-suntik mencit itu, saya nggak pernah berpikir bahwa S2 saya itu akan bekerja dengan penyu. Saya pernah pikir bahwa saya farmasi, kerjanya bikin obat. Tiba-tiba saya harus ambil S2 yang kerjanya dengan penyu. Nah waktu itu saya asa, saya harus tangkap penyunya loh di laut. Saya berenang, harus ambil yang itu apa SIM untuk dive itu apa gitu. Saya orang farmasi, nggak ada hubungannya dengan laut gitu kan waktu itu. Nah saya akhirnya pergi ke Australia, dapat ilmu menyelam, tangkap penyu, ambil tumor. Jadi tumor pada penyu saya periksa waktu itu tentang virus yang menyebabkan tumor pada penyu yang ternyata mirip dengan tumor pada manusia. Nah saya langsung lanjut lagi S3 ceritanya. Jadi ini apa? Mau banget ke luar negeri, kayaknya hidup di luar negeri enak. Karena dia S2 saya dulu pagi-pagi pulang jam 5, pulangnya nonton di bioskop sama istri. Depan itu indah-indah banget. Jadi serius indah banget. Saya sayang sampai biasa bilang wah saya nggak mau pulang ini ke Indonesia, serius. Waktu itu $2.000 per bulan ADS. Waktu saya rasa indah-indah, saya selesai 1,5 tahun master. Saya mendaftar beasiswa, saya mendaftar ke Jerman, ke Australia, ke Amerika, dapat LOA. Tidak pernah ke Jepang. Saya tidak mau kedua negara, Jepang dan Belanda, hanya karena alasan pribadi. Mereka pernah jadi. Tapi ternyata
rezeki membuat saya kesini. Saya waktu itu diterima LOA, terus tiba-tiba profesornya bilang nggak bisa bawa keluarga. Saya hanya mau bawa keluarga. Ternyata yang Australia, yang Jerman, yang Amerika waktu itu University of Pennsylvania, ranking 17 di meninggal dunia, bilang nggak bisa bawa keluarga. Keluarga itu akan membuat kamu tidak konsen dengan eksperimen. Dan saya nggak mau. Bukan karena saya cinta sekali dengan istri saya cinta. Saya cinta dengan istri saya, tapi yang membuat saya tidak bisa itu saya tidak tahu masak. Saya bisa mati. Serius, saya tidak tahu masak, jadi saya pikir istri saya bisa bantu saya lah dalam satu poin itu. Nah, waktu saya mendaftar S3 ke Jepang, pikiran saya masih indah seperti Australia. Indah banget. Ke luar negeri lihat foto-foto Jepang, artinya saya akan foto-foto di kastil ini. Di Australia kan nggak ada kastil, jadi pergi ke kastil, jalan-jalan di bioskop, walaupun nggak ngerti bahasanya. Ternyata setelah saya datang, bintang berbeda. Sini cerita sedikit, serius. Saya dapat gelar master 1,5 tahun. Bahasa Inggris saya TOEFL 620. Serius. Saya datang di sini dibilangi skill anak SMA. Saya mau nangis waktu dikasih tahu sama sensei. Skill saya setelah di lab. Setelah 8 bulan saya gagal dalam eksperimen. Saya datang dengan beasiswa politik kan 3 tahun itu. Saya masuk di eksperimen, senang-senang, ketawa-ketawa, gagal 8 bulan. Serius, saya nggak pernah cerita sama teman-teman yang lain karena ini saya rasa aib. Tapi ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa maksudnya kan orang-orang yang datang itu kan ada masing-masing ini apa? Ya ada niatnya masing-masing kan. Ada ini saya niatnya terus terang mau belajar, mau lihat gimana sih orang-orang di luar negeri itu mengembangkan keilmuannya, kenapa mereka bisa publish di Nature misalnya 42 impact factor-nya. Kita yang di Indonesia 1 impact factor sudah senang gitu kan. Saya bahagia lihat nama saya di Scopus misalnya. Pada waktu saya gagal 8 bulan, saya bilang gini, saya akan telepon presiden kamu. Kenapa lulusan Australia skillnya kayak gini? Jadi saya di sini itu kerjanya sebelum teman-teman mau tahu kenapa saya gagal, saya di sini itu nyuntik lalat. Kerjanya itu di lab nyuntik lalat. Jadi waktu S1 nyuntik mencit, ya nyuntik mencit, S2-nya penyu, S3-nya lalat. Pernah lihat kan lalat buah itu yang kalau buah-buahan ranum itu kecil banget. Dilihat aja kecil-kecil, nyuntikin lagi, serius. Saya dilatih nyuntik, berhasil. Saya bisa mastery skill-nya 2 minggu, bisa nyuntik bisa. Tapi ya kan skill tidak sejalan dengan hasil kan, biasa kita mengharap hasil ternyata gagal. Saya bilangnya karena saya tiap saat itu pergi datang jam 10, dalam saya itu harus datang setengah 10. Saya orang yang disindir mungkin Pak Suryo, selalu late, sampai saya sebut waktu launching buku, saya selalu terlambat kalau datang kampus. Itu ternyata masalah besar. Tolong teman-teman jangan jadikan dirinya masuk dalam daftar orang-orang terlambat. Karena sensei ingat terus, serius, sensei saya ingat terus bahwa saya selalu terlambat. Saya pernah datang setengah 11, terus kan waktu di Australia nggak santai banget gitu, datang jam 2, pulang jam 5 gitu, humanis sekali kan. Pas sampai di sini saya kan nggak tahu sifat orang Jepang itu kayak gimana. Jam setengah 11 sensei marahin saya di depan anak S1. Saya di farmasi, ada anak S1, S2, S3. Sebagai seorang yang lebih tua, mereka rata-rata umurnya 23 tahun. Ya, saya kan 33 jadi dia 10 tahun. Dimarahin gitu kan nggak enak. Terus hasil belum ada. Pas dimarahin, saya belum sadar juga. Terlambat lagi besok. Serius ini hal yang saya tidak bisa rubah. Sampai sekarang saya tetap datang jam 10. Ketika sensei saya tanya gini, kenapa sih terlambat terus? Saya bilang sama sensei begini, waktu itu kan saya belum nikah belum punya anak. Saya lahir 2013.
Saya bilang kalau pergi pagi itu sensei saya tidak punya banyak waktu ketemu istri. Saya mau, alasan saya tentang keluarga. Jadi saya mau bicara sama istri saya sebelum saya pergi ke kampus gitu kan. Karena saya pulang mungkin istri saya sudah mau tidur. Saya pulang jam 10, bahkan saya biasa begadang di lab. Pada saya pulang, istri saya biasa sudah ngantuk kan. Ya, tidak mungkin kita paksa dia cerita gitu, baru lagi hamil. Wah aduh, istri kita tidak dikasih makan besoknya. Nah waktu saya cerita gitu, saya marah. Terus saya bilang, ya itu urusan kamu. Kamu bawa keluarga, saya izinin, tapi jangan jadikan itu alasan. Jadi saya betul-betul merasakan apa yang dikatakan tadi, masalah keluarga. Saya baru sadar bahwa orang-orang di sini tuh ngizinin saya bawa keluarga, bawa istri. Tapi sudah urusan kamu untuk sadar bahwa apa yang saya izinkan itu tidak selamanya kamu harus ceritanya dikasih hati gitu. Nah, saya merasa performa saya buruk banget gitu. 8 bulan, tidak ada hasil. Saya akhirnya bertekad untuk berubah. Ketemu Pak Faisal, cerita-cerita di masjid, saya berdoa deh, gitu kan. Ini gara-gara kurang doa mungkin ya. Saya berdoa. Terus saya biasa juga nanya, kamu kalau hari Jumat pergi kemana sih? Saya kan minta izin kita sholat Jumat. Kamu kemana sih? Itu kan kemarin waktu kan saya minta izin misalnya 11.313 atau 11.413 terus sampai jam 2 atau jam setengah 2 gitu kan. Terus saya bilang, iya saya akan berusaha untuk berubah. Jadi saya apa yang saya lakukan waktu itu adalah saya baca paper. Saya baca paper banyak-banyak tentang bidang saya. Saya tidak pernah lihat lalat buah kan, jadi tidak tahu gimana cara handle-nya. Jadi saya baca paper banyak-banyak, saya bisa selesaikan paper misalnya 50 paper dalam 10 minggu. Baru saya diskusi sama sensei untuk menunjukkan bahwa saya betul-betul mau berubah. Dan sensei melihat perubahan itu drastis. Saya mencoba untuk menarik minatnya, kan saya tidak bisa masak, nggak mungkin lah saya bawa masakan, nanti dia keracunan lagi. Jadi saya cuma bisa baca paper, diskusi gitu. Untunglah waktu di Indonesia dengan di Australia kan diajarin cara critical thinking dan baca paper cepat-cepat. Baca paper cepat-cepat itu baca cuma abstrak gitu, terus bagian discussion, oh iya ini hasilnya. Nanti kalau saya tanya gimana metodenya, ingat saya baca lagi sensei. Kan nggak mungkin lah kita selesaikan 50 baru detail banget kan. Jadi saya cobalah berubah gitu kan. Pada waktu saya ketemu sensei pertama kalinya dia kaget, wih banyak banget paper yang kamu baca, karena saya sebut bukan cuma judul paper, saya sebut siapa pengarangnya, siapa first authornya dan di jurnal apa. Misalnya saya sebut Sinanowski tahun 2011 di Indonesia, itu bilangnya gini, dia terkesan ternyata, wih kamu satu-satunya anak PhD, waktu itu kan ada anak Vietnam, Cina, Thailand yang bisa sebutin nama first author gitu kan. Biasanya kita cuma bilang ada tuh paper di mana gitu, merantau kan, itu gak baik untuk sensei karena dia kan pasti mau ngecek juga kita dapatnya dari mana. Nah saya sebut itu, terus sensei berpikir wah ini anak mau berubah, saya dikasih kesempatan, dikasih cari deh kalau gitu. Saya nggak jadi telepon presidenmu deh, asik. Serius dia bilang dulu mau telepon itu Dikti apa. Ini kenapa sih dikasih beasiswa ini? Nggak ada bekal sama sekali datang ke sini. Nah pada waktu saya dikasih kesempatan itu saya cari betul-betul apa sih yang saya bisa riset ini pakai Drosophila. Akhirnya saya dapat, oh iya karena saya kuat di virus, saya cari virus apa yang bisa infeksi Drosophila. Oke kalau pokoknya sudah diinfeksi Drosophila, apa yang kita mesti teliti gitu kan? Kita harus cari kira-kira. Itu carinya 2 bulan, jadi habislah 10 bulan. Jadi otomatis waktu tinggal 2 tahun 2 bulan. Karena pikiran saya 3 tahun harus selesai waktu itu. Nah pada waktu saya cari itu, alhamdulillah selain berdoa seperti yang disarankan sama Pak Faisal. Pak Faisal itu ceritanya guru spiritual. Jadi selain berdoa ya saya berusaha juga lah. Karena kita pasti tidak akan bisa merubah nasib kita kalau kita tidak mau berusaha kan. Jadi saya berusaha sekali untuk eksperimen, saya bermalam 2 bulan sampai akhirnya istri saya menjelang melahirkan, saya minta izin ke sensei untuk kembali dulu.
Terus setelah melahirkan saya langsung pergi ke lab untuk eksperimen. Saya cuma foto sebentar dengan istri supaya ada bukti bahwa oh iya menemani pada saat melahirkan. Kan istri saya sesar, jadi saya harus lihat gimana istri saya di sini kan sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun untuk kasih tenang anak pertama lagi. Sesar, aduh, saya sendiri takut apalagi dia. Jadi akhirnya pada saat sudah lakukan itu saya buktikan, alhamdulillah saya sudah mulai senang, sudah mulai bahagia. Anak didinya ternyata tidak sehancur yang dia bayangkan. Dan kemudian saya berhasil ini dapat data, ya tentunya dapat data. Awal-awal kan senang banget tuh. Ternyata apa yang kita hipotesiskan benar, bisa dibikin paper di conference di Korea waktu itu. Pelan-pelan, bagus, saya mulai melihat kita. Jadi apa yang saya pelajari waktu itu adalah saya berusaha untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu seperti saya yang selalu terlambat, misalnya tidak semuanya terlambat seperti saya, tapi sayangnya cuma orang Indonesia cuma saya waktu itu kan. Saya yang dijadikan patokan, oh orang Indonesia itu suka terlambat, tapi akhirnya dia bilang tapi cerdas. Jadi dalam waktu 4 bulan saya dapat data, saya pergi conference, saya senang banget kan, conference ke luar negeri lagi, asik, dibiayai ke Korea. Lihat Korea, oh ya Korea seperti ini, mirip seperti yang di film-film. Terus balik, terus dapat lagi data gitu kan, pergi lagi conference ke Kyoto. Jadi alhamdulillah sekarang total conference 5 misalnya. Baru-baru yang di Spain, saya dikirim ke Spain karena apa yang beliau harapkan itu ternyata lebih, saya bisa dapat lebih daripada apa yang beliau harapkan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kita harus lebih tahu apa yang harus kita rubah. Kalau menurut saya pribadi, kita harus tahu sebenarnya pada saat ada masalah, apa sih yang mesti kita rubah. Kadang kita merasa kita sudah berusaha banget, tinggal di lab sampai malam, tapi bagi sensei mungkin, ya kamu cuma tidur di lab misalnya, tidak ada apa-apa kan, misalnya. Dia kan cuma mau lihat hasil. Ada satu hal yang kemudian saya sadari, pada waktu saya berusaha untuk fight, saya bilang, saya kesini pakai beasiswa dikti. Saya di sama negara, kamu nggak berhak untuk ceritanya push saya lah gitu. Saya kan pakai uang negara. Apalagi Jepang sekarang kan mengalami krisis anak PhD. Kalau kita di lab kita jarang sekali anak Jepang mau ambil PhD kan. Anak PhD itu hasil riset di Nature 2011. Kiramoski bilang para pacaran seperti ini sih. Dihafal dulu. 18.000 anak PhD lulusan Jepang, artinya orang Jepang ya, bukan orang luar, orang asing itu. 18.000 tidak bisa diserap di industri. Industri tidak mau ambil anak PhD karena anak yang mau dibina itu anak-anak yang graduate dari S1 misalnya. Karena mereka mau, ya kita bisa tempa seperti kemauan perusahaan. Kalau anak PhD kan mereka sudah tertempa, kita bisa saja akan berkelahi hanya untuk meluruskan apa yang mereka tahu gitu kan. Jadi 18.000 tidak bisa dapat kerja. Max setengah mati itu. Max akhirnya bikin cara supaya industri mau ambil anak S3. Nah, karena banyak anak S3 yang profesor di sini kesulitan cari anak S3, maka mereka bersorak-sorak pada saat kita menawarkan diri dengan beasiswa negara kita. Itu yang harus kita pahami juga, bahwa kita punya memang posisi bargaining. Tapi yang satu hal yang harus kita tahu ya, profesor itu butuh dievaluasi oleh universitas. Pada saat dia tidak produktif, dia pasti akan dapat teguran, dapat hukuman dari universitas. Untuk meningkatkan ranking universitas, kita yang dosen pasti tahu kan. Kita di Indonesia ditempa, cepat publikasi internasional, dikasih 35 juta satu paper misalnya. Hanya untuk masuk fokus impact factor urusan belakangan. Tapi kalau di sini itu penting karena ranking, apalagi Kanazawa yang rankingnya 500-an misalnya, sekarang itu betul-betul mau genjot rankingnya. Dia dulu masuk 100 top, menurut versi Times Higher Education dia masuk 100 top Asia, sekarang justru terpuruk. Artinya walaupun ada proses yang disebut itu yang kau global itu, global inisiatif apa gitu, mereka tetap kesulitan untuk meningkatkan ini performance karena paper yang diterbitkan mungkin tidak, ceritanya untuk meningkatkan ranking kan butuh ya kayak impact factor tinggi misalnya.
Tapi di sisi lain kita sebagai student juga harus tahu diri. Kita datang misalnya kurang apa, kita perbaiki gitu kan. Akhirnya setelah saya bisa perbaiki itu, saya sering tanya istri kamu kenapa, gimana kerjanya dulu, ya seadanya aja. Sekarang sudah lebih pedulian setelah publish, jadi saya termasuk terlambat karena lama sekali submit di paper itu 7 bulan untuk dapat ini apa additional eksperimen untuk perbaiki papernya. Tapi alhamdulillah sudah publish baru. Jadi saya bisa bergabung dengan Pak Suryo untuk pulang Maret insya Allah. Mohon doanya Pak. Amin. Kenang-kenangannya jangan lupa. Satu hal yang saya terakhir mau katakan ini, kemarin saya tanya sensei saya, apa sih yang sensei harapkan sebenarnya kalau dapat mahasiswa dari Indonesia atau mahasiswa asing gitu. Ini gara-gara Pak Joko ngundang ke sini, jadi saya harus tanya. Sensei cuma bilang ini, cuma 3 hal yang saya harapkan. Dia bilang ini general bagi setiap sensei, tapi mungkin ada sensei yang lebih hardworking, terus jangan selalu jadikan keluarga sebagai tameng, serius, itu dia bilang. Dan yang ketiga, ketika kan selain hardworking kita memang ini disuruh untuk cari data. Anak S3 itu kan cari data kerjanya, cari data, bukan lagi saatnya untuk diajarin laptop gitu bagi mereka. Nah pada saat yang ketiga itu kalau mentok di satu hal harus punya ide. Nah untuk punya ide kita harus banyak baca paper kan. Nah itu yang 3 hal yang paling sangat dia butuhkan, dan mudah-mudahan teman-teman 2015 yang datang ini bisa lebih baik nanti performance-nya. Karena saya dulu datang nggak dikasih tahu gitu, jadi nggak ngerti-ngerti. Akhirnya 10 bulan waste of time. Terima kasih mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata yang mendengarkan ceritanya Firman ya. Sampai sebut kali nama. Karena saya selama ini merasa bahwa perjalanan studinya itu baik-baik saja. Firsan ini lebih muda dari saya, sekarang satu fakultas, tapi dia lebih senior, dia lebih duluan keluar dibandingkan saya. Dan ya untung ada seperti beliau yang jadi guru dari sini. Dan ada beberapa hal yang poin yang saya ingin garis bawahi dari Firsan, terutama ini tentang attitude dan effort. Nah kadang-kadang mungkin ya kita merasa bahwa kita sudah sekuat tenaga melakukan yang terbaik, tapi menurut saya itu belum cukup. Nah ini mungkin yang harus juga dipahami nantinya supaya gimana ya, supaya ya seperti beliau inilah ya. Nah selanjutnya saya buka sesi diskusi ya. Atau mungkin masih ada beberapa sensei di sini yang ingin berikan tambahan mungkin 10 atau 15 menit sebelum kita berikan kesempatan Pak Heri mungkin. Pak Heri silakan nambahin, karena saya perjalanannya Pak Heri juga di sini ini cukup bagus, walaupun di awal-awal itu sempat dibilang use your brain ya Pak. Kalau saya bilang use your brain. Pak Heri mungkin ingin menambahkan apa sebelum kita buka ke sesi diskusi. Waktunya Pak oke. Bayu. Waktunya oke. Apa? Waktunya oke. Ya mungkin enggak boleh lama-lama lah, 5 atau 6 menit. Silakan. Mas Bayu. Pak Bayu, Pak Heri, Pak Hasan. Saya ditangkap polisi ya. Saya bawa kursi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya masih di bawah kurang sehat, caranya kurang struktural, dan rasanya belum mantap nih. Karena saya masih 1 tahun, mungkin saya mewakili teman-teman yang paling muda. Karena tahun 2015 sudah datang lagi, dan tahun 2014 kami sudah 1 tahun di sini. Dan alhamdulillah kebetulan saya punya pengalaman yang cukup di Kanagawa ini.
saya sudah mengikuti berbagai macam seleksi untuk sekolah di luar negeri. Kami sudah mempersiapkan bahasa Jerman pergi ke negara Jerman, ke negaranya Boris Becker, pemain tenis favorit saya masih. Hitler. Nggak, Hitler nggak saya lihat sih. Jadi sampai ceritanya sama dengan Pak Firza, mungkin rezeki kita di sini di Kanada. Bahkan saya sempat mendaftarkan diri jadi mahasiswa S3 di Universitas Gajah Mada waktu itu, di Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah tiba-tiba dipanggil ke Kanada University untuk seleksi. Dan akhirnya kami dinyatakan untuk mulai studi. Dari pengalaman itu, kalau saya secara pribadi itu melihat ini kesempatan emas yang nggak boleh disia-siakan. Jadi ada satu pertanyaan bagaimana terhadap diri saya sendiri, bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk sukses di sana gitu kan, karena sudah 2 tahun cari beasiswa, masa mau kuliahnya mau tertatih-tatih. Jadi saya nggak punya kemampuan bahasa yang bagus-bagus sekali, bahasa Jepang apalagi, bahasa Inggris sedang-sedang saja gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah saya sudah bekerja di perusahaan 10 tahun ya sebagai manajer di R&D, yang saya bisa punya banyak pengalaman di laboratorium, dan kebetulan saya terdampar di laboratorium yang cukup bagus. Saya masih ingat pengalaman saya pertama waktu training, kalau tidak salah itu satu bulan lebih gitu ya, kita training. Kebetulan bidang saya agak bau-bau biologi, kimia seperti itu. Kemudian satu hal yang mungkin saya sepakat dengan teman-teman, di Jepang memang kita harus ikut dulu dengan sistem mereka. Kita tidak bisa istilahnya sekuat apapun kita gitu. Nggak bisa kita menunjukkan show of power of us gitu. Nggak bisa kita menunjukkan itu. Tapi kita ikut dulu. Kita ikut dulu, dan itu bahkan kalau saya secara pribadi saya melihat ini inisiasi saya kayak mulai beradaptasi dengan apa yang mereka mau seperti itu. Tapi banyak hal yang saya dapat. Oh, kalau begitu kemauan di laboratorium ini A, B, C, D gitu, sudah bisa saya definisikan seperti itu. Sehingga dengan mudah saya bisa mengikuti itu. Dan kebetulan beberapa hasil itu ya mungkin ya rajin berdoa dulu Mas Firza. Jadi setelah hasil eksperimen sedikit yang gagal ya, mungkin 20%. Jadi 80% data saya itu dinyatakan baik, mulus. Ya, saya masih ingat dulu waktu membuat beberapa standar untuk HPLC, memang agak jungkir balik ya, karena semua manualnya itu bahasa Jepang teman-teman. Jadi bagaimana mungkin gitu saya bisa membaca itu gitu, dan sistemnya juga berbeda. Dan saya ingat training HPLC pertama begitu, kemudian dikasih opportunity untuk running pertama, dan itu hasilnya juga jadi saya bersyukur seperti itu. Lepas dari itu semua, memang kalau kita melihat ya ke dalam, mungkin saya mau punya saran. Kalau melihat skill dan lain-lain, mungkin masing-masing kita kan beda-beda. Ada yang sudah sampai, ada yang belum, ada yang tidak. Tapi satu hal yang mungkin yang saya kedepankan dari semua itu adalah komunikasi sekarang. Jadi kayak bentuk Pak Firzan tadi dengan senseinya, saya juga bentuk komunikasi dengan tim yang ada di laboratorium, dengan senpai, dengan sensei begitu. Jadi apa yang mereka mau, apa yang kita mau. Kalau kebetulan di PhD student kan bulan-bulan awal itu 1 semester awal kan kita membuat semacam proposal ya untuk tesis gitu. Dan di situ memang dilihat kesungguhan kita untuk menyelesaikan konsep itu dan pemahaman kita gitu terhadap poin-poin apa yang ingin dicapai gitu. Dan itu challenge-nya luar biasa. Ya, walaupun kita di tanah air sudah malang melintang di dunia ini, di dunia apa yang kita geluti, tapi rasanya kita masih perlu banyak belajar. Jadi Bu Amalia jangan minder ya, kalau memang baru datang. Dulu juga saya merasa bodoh sekali. Waktu sampai di sini, kata saya merasa bodoh sekali, nggak ada apa-apanya. Jadi, tapi upaya itu perlu kita ini kan, dan yang paling perlu kita siapkan adalah fighting. Bagaimana kita bertahan
ya istilahnya defense, kemudian mencapai keinginan kita sekuat tenaga gitu, sekuat tenaga, dan di sini nggak ada waktu untuk leha-leha. Jadi makanya saya kadang-kadang saya agak ekspresif orang ini, kalau ngelihat yang lambat-lambat sedikit saya agak kesel gitu, karena do you know I am 44 years old now, begitu. Saya 44 tahun sekarang, mungkin paling tua ya di antara teman-teman semua di sini ya. Ada nggak yang 45 tahun? Kan 45 tahun ya. Saya kaget baru tahu 40. Iya, saya 44 tahun Oktober kemarin. Makanya Firjan, karena Firjan nggak kasih kado, dia nggak tahu usia saya 44 tahun gitu ya. Jadi kata saya, so teman-teman yang masih muda, masa harus kalah dengan saya yang 44 tahun untuk semangat mengejar sesuatu gitu. Dan kalau ada keinginan di kepala teman-teman semua untuk tidak pulang ke Indonesia, saya orang pertama yang marah. Karena negara kita butuh kita semua. Itu yang ada di kepala saya. Jadi ada yang harus kita kejar di sini, kita bentuk diri kita di sini, karena kita adalah SDM Indonesia yang unggul. Sedikit kita yang ada di sini yang bisa berangkat kembali, masih jutaan orang yang tinggal di Indonesia yang mau kemari tapi nggak bisa. Kita sudah ada di sini. So, kalau di sini kita cuma tidur di apartemen dengan nyaman, so, untuk apa? Gitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Hidup nyaman itu enak, tapi mungkin kalau mulainya sekarang itu nggak enak nanti belakang. Jadi itu ya, mungkin mudah-mudahan sih angkatan yang baru 2014, 2015 itu sedikit kendalanya nanti. Kita bisa sama-sama datang, bisa sama-sama pulang ke tanah air, kemudian prestasinya juga jauh lebih baik daripada yang saya miliki. Kemudian teman-teman adik-adik yang muda-muda yang S2 di sini, pesan saya ingin seperti kalian lagi, saya ingin muda seperti kalian lagi, ingin mengulang lagi hidup ini dan ingin mengulangi kesuksesan hidup saya lagi gitu. Jadi jangan sia-siakan waktunya, jangan nyaman berkumpul dengan teman-teman, so just use your language here. Kalian punya kesempatan belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris di sini. Gitu. Jadi kalau ketemu saya boleh masih pakai bahasa Indonesia karena muka saya agak Jawa-Jawa dikit. Tapi kalau ketemu orang asing di sini banyak orang asing. Gitu. Dan kalian bisa merajut mimpi, membuat konektor. Kemudian nanti waktu waktu kalian sudah berprofesi seperti bapak-bapak, ibu-ibunya, seperti saya yang sudah tua, itu bisa jauh lebih hebat. Dan ingat, negara kita butuh kita. Jadi jangan diejek tuh negara kita yang sedang seperti sekarang ini, tapi dibangun. Kita mulai dari diri kita. Insya Allah Indonesia itu jauh lebih baik daripada negara yang kita kunjungi sekarang dari sumber daya. Ya, tapi nggak tahu kalau dari sumber daya manusia. Gitu. Mungkin itu PR-nya gitu ya sekarang. Jadi mohon maaf, pengalaman saya baru sedikit. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa kembali menyadarkan kita semua. Ayo, mari sama-sama kita bangkit, kita perbaiki diri kita. Semoga upaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membawa keberhasilan bagi kita. Terima kasih, Pak. Mantap. Sekarang kita masih punya waktu sekitar 1 jam untuk tanya jawab. Saya buka per sesi ya. Mungkin satu sesi 3 atau 4 pertanyaan ya, atau tanggapan lah. Nanti kita gali lebih dalam. Saya mau teman-teman gali lebih dalam, dan kalau boleh kita bicara apa saja tentang apa sih yang membuat kita bisa berhasil dan tidak di sini. Jadi tidak perlulah basa-basi sekarang ya, karena menurut saya waktu kita 3 tahun, saya tahu bahwa banyak di antara kita di sini yang sebagai di kampusnya masing-masing, terutama yang teman-teman yang dari yang dosen-dosen itu, tapi di sini kita semua sama. Tidak ada kalau tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada yang pernah jadi kepala bagian, dekan. Pokoknya di sini masuk S3. Dan tantangan kita sama. Kita sama-sama student di lab masing-masing. Sekarang saya buka ya. Ada yang mungkin yang memiliki komentar, tanggapan, pertanyaan, silakan. Om Bayu menambahkan, Pak Kandidat, senpai di belakang.
tambahin aja lah. Ya, pengalaman barunya. Misalnya yang baru. Oh iya ya. Yang baru datang juga nanti pengalaman barunya di lab ya. Di atas saja. Ya, saya berdiri aja lah Pak. Oh iya. Mau di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ketua. Saya sebenarnya satu angkatan dengan Birjan dan Pak Suryo dan Mas Gus 12. Iya, 2012. Oh iya. Ya, sebenarnya kalau mau diceritain pengalaman banyak sekali, tapi saya mungkin dikenal sama teman-teman adalah orang yang paling santai mungkin. Saya di sini di jurusan hukum, spesifikasinya tentang hak cipta. Kalau Pak Surya jelaskan tadi antara saya dan Sensei itu sebagai partnership, itu memang betul. Jadi saya lebih dipercayakan untuk bisa berdiri sendiri dibandingkan dengan teman-teman lab saya yang lain. Karena teman-teman lab saya yang lain itu kebanyakan Cina, Taiwan, dan Korea. Tapi sebagai lecturer itu cuma saya di situ. Saya dianggap lebih mengerti sistem edukasi di situ, kemudian keilmuan lebih dianggap mengerti, tapi belum secara praktek pada awalnya. Gitu. Jadi 6 bulan waktu saya untuk bisa mengenal psikologi sensei saya. Jadi saya dulu rencana saya harus bisa mengenal psikologi sensei saya seperti apa. Jadi 6 bulan saya berada di sini, Oktober sampai April saya mengenal dia. Di bulan Maret awal saya memberanikan diri untuk minta izin untuk pulang ke Indonesia. Karena saya sudah tahu psikologi sensei saya seperti apa. Itu hal yang pertama yang kira-kira teman-teman harus mungkin saya harus bagi ke teman-teman bahwa mengenal psikologi sensei itu sangat penting di situ. Nah, saya bisa bersikap begitu karena apa? Karena sensei saya sangat welcome sama international student. Terus memang orangnya santai gitu. Tapi bukan berarti saya bisa seenaknya. Walaupun dia tidak meminta, saya bertanya ke senpai. Kemudian memang beliau tidak menuntut harus kumpul paper segala macam. Tapi saya setidaknya punya keinginan untuk bisa paper saya bisa masuk di jurnal lokal maupun di internasional. Sensei saya tidak pernah menawarkan conference ke saya, tapi saya yang inisiatif untuk menawarkan diri. Saya mau ikut conference dan beliau memfasilitasi. Alhamdulillah memfasilitasi dengan material, moral, dan referensi yang cukup. Jadi semua duit penelitian yang kita wajib dapat, kita ada duit penelitian kalau di sosial. Di sains pasti ada juga. Beliau memaparkan secara detail bahwa kita punya 60.000 satu semester dan bisa dipakai untuk ini, untuk ini, untuk itu. Dan ini saya manfaatkan. Walaupun sensei saya tidak menuntut satu jurnal untuk lulus PhD, tapi saya mau terbitkan jurnal. Jadi saya dengan inisiatif saya tawarkan proposal saya dan tawarkan paper saya. Ini paper saya sudah jadi dan saya mau terbitkan ke jurnal. Jurnal mana yang kamu mau? Baru beliau menawarkan diri. Jurnal mana yang bahwa beliau punya link banyak. Jadi sikapnya yang tidak menawarkan diri bukan berarti tidak mau berbagi ilmu. Berarti kitalah yang harus inisiatif untuk bertanya ke sensei. Nah, jadi mungkin teman-teman menganggap saya santai segala macam, tetapi banyak deadline yang harus saya penuhi. Nah, yang kedua adalah selain belajar psikologi, karena sistem yang Jepang ini yang sudah rigid dan sudah detail, pasti segala sesuatunya ada deadline. Nah, manajemen waktu. Ketika kita tahu deadline,
berarti kita harus manage waktu kita. Setelah selesai sebelum deadline kita bisa main-main, kita bisa jalan-jalan dan manfaatkan itu. Saya rasa jalan-jalan dengan memanfaatkan uang kampus tidak salah. Artinya bukan kita semena-mena untuk jalan-jalan, tapi kita manfaatkan untuk conference, untuk penelitian. Saya pulang ke Indonesia bukan tanpa dengan uang saya pakai uang kampus. Saya pergi ke Korea untuk conference bukan dari uang saya. Saya pergi ke kota-kota di Jepang untuk conference bukan uang saya. Jadi manfaatkan itu. Sekali menyelam, banyak ikan yang kita dapat. Nah, jadi itu yang jadi keilmuan kita dapat, hiburan kita dapat, jadi hidup nggak stres di sini. Ketika Pak Hoirul sampaikan bahwa hidup di Jepang itu nggak sesenang orang kira, itu memang benar gitu. Tapi tergantung kita yang menjalani. Kalau kita di sini tugas selesai, kemudian hiburan oke, gitu. Jadi semua bisa dijalani gitu. Jadi hidup nggak stres, santai gitu. Jalan masih bisa kita nikmati, kerjaan juga masih kita bisa nikmati. Nah, kira-kira itu yang bisa saya share. Nanti kalau teman